Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Masih di channel Suyono Listrik, tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda siap, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Mengisi waktu saya daripada saya bengong, gabut, ya sudah saya bikin video aja. Sebenarnya saya nggak ada rencana untuk bikin video ini untuk memotivasi Anda, karena saya sibuk dengan konten-konten komedi. Kalau Anda mau nonton silakan. Ya, ini juga saya editing video nanti. Ini pakai Filmora saya kalau saya edit di laptop, saya pakai Filmora ya, edit videonya. Oke ya, yang baru bergabung silakan Anda tengoklah video saya yang dulu-dulu, solusi apapun sudah ada. Ya, jangan Anda bertanya, Pak, ini solusinya bagaimana? Ya, saya tahu Anda ingin langsung mendengar sendiri, ingin langsung saya ketik gitu. Tapi Anda bertanya satu kalimat itu, jawaban saya beratus-ratus kalimat itu kalau menanya solusinya gitu. Begini ya, saya akan mengupas yaitu kenapa. Ini pengalaman saya. Kenapa saya lama sembuh dari psikosomatik maupun asam lambung. Kenapa saya itu lama sekali? Ya, yang pertama tentunya saya kurang edukasi. Apa itu asam lambung? Apa penyebabnya? Ya. Terus apa itu psikosomatik? Apa penyebabnya? Terus pola-pola yang harus kita terapkan itu bagaimana? Nah, kurang edukasi. Selain itu, pikiran saya sensitif. Nah, otak, pikiran sensitif, lambung juga sensitif. Terus kapan saya bisa sembuh? Nah, itu ya, dari analisa saya flashback ke belakang. Oh, ternyata lamanya saya sembuh itu karena pikiran saya terlalu aktif, pikiran saya sensitif, ya, hiperaktif. Lambung saya juga sensitif terhadap makanan juga dulu ya, dan sensitif terhadap pikiran, stres. Kalau pikiran ini sensitif, ya, otak ini aktif, lambung juga akan mengikuti. Itu biasanya ya. Tapi bisa sebaliknya. Kalau lambung kita sensitif, bermasalah, ya, otak ini pasti akan aktif. Itu karena apa? Lambung. Saya baca atau saya pernah mendengar di YouTube, itu adalah otak kedua manusia, saling berkaitan. Nah, itu. Jadi bagaimana, Pak? Kalau pikiran kita sudah sensitif, ya, lambung kita juga sensitif, tentunya organ-organ yang lain itu ikut sensitif. Ingat, ya, pikiran dan perasaan kita, jiwa kita, ya. Pikiran dan perasaan itu kan jiwa, ya. Jiwa itu kan pikiran, perasaan, alam bawah sadar. Nah, ini tonton sampai selesai ya. Tonton sampai selesai, sebentar saja. Ketika pikiran Anda, perasaan Anda sensitif, ya, maka yang terjadi itu adalah badan kita akan menunjukkan sebuah gejala. Anda sadari atau tidak Anda sadari, di badan kita pasti ada timbul gejala. Contohnya begini, ya, ketika Anda stres, sedihlah, terus pokoknya sedihlah, otomatis badan Anda ingin Anda gerakkan itu udah malas. Nah, malas untuk bergerak. Itu
Saya ambil contohnya aja beginilah. Ketika Anda ya, yang sudah punya suami atau istri ya, tapi mohon maaf ini ya, agak vulgar sedikit, nggak apa-apa, tapi karena apa? Video saya ini tidak saya tujukan untuk anak-anak. Begini, saat Anda berhubungan badan dengan suami atau istri Anda, ya, Anda ini nafsu sekali, bergairah sekali sudah. Terus Anda terima telepon dari mungkin orang tua Anda atau saudara Anda, ya. Anda ditelepon, saya ini lagi sakit, saya di rumah sakit ini kepala saya gini, dibawa ke rumah sakit. What happened? Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi disfungsi ereksi sesaat. Nah, yang tadinya Anda sudah menggebu-gebu, wah, saat itu juga nafsu Anda pasti hilang. Begitu. Sama dengan makan Anda. Tetapi ini tidak patokan kalau makannya. Ada orang yang stres, itu dilampiaskan dengan makan. Tetapi kebanyakan orang yang stres, itu nafsu makannya itu berkurang. Itu. Ini adalah contoh sedikit ya. Kenapa pikiran, perasaan kita itu bisa mempengaruhi ke raga kita. Saat kita merasakan takut, cemas, kita dilanda ketakutan, kecemasan. Dada ini, jantung Anda pasti berdetak dengan kencang. Itu yang perlu Anda sadari. Apabila itu Anda lakukan terus, Anda selalu diliputi dengan ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, ya jantung Anda akan berdebar-debar dengan kencang terus. Begitu. Itu ya. Ketika Anda terlalu stres, pikiran Anda kemana-mana, takut, dan sebagainya, sedih, ya, gundah gulana, andilo, antara dilema dan galau, lambung Anda juga biasanya bermasalah. Tapi ini tidak semua orang, ya. Ini bisa terjadi pada orang yang sudah punya bakat tentang gangguan asam lambung. Begitu. Nah, sebaliknya, ketika lambung Anda bermasalah, saya yakin kebanyakan juga pikiran Anda bermasalah, takut, cemas. Nah, setelah dua-duanya ini bermasalah, antara lambung, pikiran bermasalah, takut, cemas, dan sebagainya, maka organ-organ Anda yang lain ikut bermasalah. Tetapi kalau diuji secara medis, itu normal. Itulah anehnya. Padahal kita itu merasakan gejala loh. Merasakan badan kita nggak enak loh. Tapi kenapa setelah dicek di dokter, direkam medis, dicek secara detail, normal saja. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Ketika pikiran Anda dilanda kecemasan, ketakutan, terjadilah sebuah ilusi. Karena apa? Ilusi itu terjadi saat kita ketakutan, kecemasan. Contoh, misalkan Anda malam hari pergi sendiri di tempat yang gelap, ya, Anda sudah begini, wah, di sana angker, takut saya. Dan Anda memaksa misalnya untuk berangkat. Anda melihat misalkan tumpukan batu warna putih, itu saya yakin nanti pandangan Anda akan tertipu. Wah, itu pocong atau apa? Pocong atau apa? Padahal itu batu. Nah, itulah. Itu ya. Atau ada suara angin. Anda mengira karena Anda sudah ketakutan, cemas sebelum berangkat. Ya sudah, suara angin itu Anda anggap, wah, kayak ada suara yang horor. Akhirnya merinding semua. Ya, itu. Dan ketika di pikiran Anda, pikiran dan perasaan Anda dihantui dengan kecemasan dan ketakutan, maka yang terjadi adalah ilusi. Dan kalau pikiran kita sudah penuh dengan ilusi, akhirnya terjadi disfungsi organ dan hormon. Organ Anda bekerja sembarangan, hormon Anda mungkin nggak maksimal, misalkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan atau hormon-hormon yang lain. Gitu. Karena apa? Hormon itu dihasilkan oleh organ.
ya. Pankreas menghasilkan insulin, ya. Jantung apa ya? Saya nggak tahu, lupa saya. Hati mengeluarkan apa? Lupa saya. Nah, itu. Nah, jadi begini, mindset Anda sekarang. Jadi, kalau asam lambung Anda ini susah untuk sembuh, kecemasan Anda juga susah untuk sembuh. Itu dikarenakan apa? Pikiran Anda sensitif, akhirnya lambung ikut sensitif. Nah, ini makanya Anda memang harus jaga pola makan, ya. Walaupun saya pernah mengajarkan beranikan makan. Nah, begini, syaratnya adalah begini. Apabila Anda sudah menjaga pola makan, sudah pantangan makan, tetapi Anda masih merasakan tidak enak di perut Anda, pahami, mungkin juga makanan itu tidak menyebabkan lambung Anda yang bermasalah. Kecuali Anda jangan makan pedas, kopi, minuman bersoda, alkohol, ya, rokok berhenti dulu sementara. Nah, itu asam. Nah, yang lain boleh Anda makan, ya. Itu kalau Anda pantang makan ternyata masih aja perut Anda begitu. Nah, sekarang menginjak ke pikiran Anda. Enggak kok Pak, saya sudah santai, saya sudah rileks, tapi perut saya ini masih aja begini. Itu kenapa sih Pak? Nah, ini yang perlu Anda pahami. Kalau memang pikiran Anda itu sudah rileks, sudah tenang, sudah nggak takut tuh Pak, sudah nggak cemas, tapi lambung saya kenapa ini? Saya juga sudah pantang makanan loh Pak. Kenapa lambung saya kok masih begini? Gitu. Sudah jaga pola makan, pola pikir sudah Anda jaga, kok masih begitu? Saya yakin masih ada luka-luka batin yang perlu Anda temukan, ya. Trauma-trauma yang perlu Anda temukan. Tetapi Anda jangan menyalahkan diri Anda. Kenapa sih dulu saya disakiti sama dia? Kenapa sih dulu saya begini-begini? Jangan menyalahkan Anda. Jangan menjustis diri Anda. Gitu. Ini adalah dinamika kehidupan Anda dan dinamika pikiran, perasaan, dan raga Anda. Gitu. Apabila itu sudah Anda lakukan semua, misalkan Anda sudah rileks ini. Itu katanya Anda saya sudah rileks Pak. Saya sudah jaga pola makan, tetap aja begini. Dicek kesehatan Pak, dicek dokter, di USG, di EKG, di MRI, di EEG, di CT scan, sudah semua normal Pak. Tapi kenapa begitu? Nah, Anda nanti akan bisa menemukan sendiri. Tetapi Anda butuh bantuan untuk menemukan apa sih yang terjadi, apa sih yang masih bergejolak di pikiran Anda. Anda perlu seorang ahli. Siapa itu, Pak? Psikolog, psikiater. Itu, ya. Karena itu adalah ikhtiar insani Anda. Pasti Anda bertanya, tapi kenapa Pak Yono kok nggak pernah ke psikiater? Saya memang nggak pernah ke psikiater, ya. Saya dulu dapat edukasi ini dari psikiater. Siapa itu? Dokter Andri. Saya pelajari videonya itu semua. Akhirnya secara tidak sengaja kemarin itu sekitar nggak kemarin sih, ya kalau lebih dari 3 hari itu berarti apa ya? Kemarin saya itu ketemu sama psikiater, ya, secara tidak sengaja. Nah, seorang psikiater itu dari Polda Jawa Tengah, ya, itu menjadi saksi ahli kasus, ya, pokoknya saksi ahli lah di Polres. Saya sidang kode etik gitu kan, jadi saksi ahli. Saya kebetulan ketemu di situ. Saya ceritakan, saya dulu pernah alami ini Bu, gini, dan akhirnya saya alhamdulillah bisa sembuh Mbak. Bu, terus tanya, pakai obat? Oh tidak Ibu, saya dulu pernah dikasih obat antidepresan sama dokter saraf, saya minum 2 bulan tetapi saya nggak ada perubahan, terus saya hentikan Ibu, saya melakukan ini dan ini, begitu. Apa yang dikatakan oleh psikiater itu? Ya, Ibu siapa ya Allah, lupa saya. Pokoknya dokter di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Polda Jateng, ya. Dia emang begitu Pak, emang begitu caranya, ya. Obat
itu hanya berapa persen saja. Nggak perlu saya sebutkan, tapi takutnya salah. Sedikit. Ya, pikiran Anda ini yang berperan, yang mungkin bisa 80% peran pikiran Anda dalam kesembuhan ini. Itu. Tetapi tetap aja Anda kalau masih ke psikiater, tetap minum obat itu, jangan tiru saya, ya. Nah, Anda tugasnya yaitu gitu. Berarti Bapak menyarankan saya ke psikiater. Kalau Anda sudah lama sekali nggak sembuh-sembuh, ya, sudah lakukan ini, belum pernah ke psikiater, silahkan Anda ke psikiater. Minum obatnya, begitu. Ya, karena kalau Anda melakukan cara saya, takutnya Anda nggak mampu. Bukannya saya menyepelekan Anda, karena cara saya itu ribet. Harus IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Harus 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. ATM, alat tusuk manual. Alat tusuk manual kok geding aku. Amati, tiru, modifikasi. 2, ikhtiar insani dan ilahi. Nah, kebanyakan orang menyepelekan meditasi, relaksasi. Itu kebanyakan menyepelekan. Nah, jadi kalau Anda lama sembuh, misalkan Anda membantah saya gini, saya sudah meditasi Pak, relaksasi. Saya meditasi relaksasi tahunan. Ya, saya sedikit memaksa untuk memberanikan apa yang saya takutkan tahunan. Itu. Tapi ini tidak menjadi patokan Anda kalau Anda nanti sembuhnya itu bertahun-tahun. Enggak. Ya, enggak. Bisa saja Anda itu 3 bulan sembuh. Ya, saya nggak mau 1 bulan. Ya, saya nggak mau mengatakan 1 bulan. Bisa saja Anda 3 bulan sudah sembuh. Begitu. Ya atau tidak? Nah, karena kesembuhan itu di tangan Allah. Selain itu, ada ikhtiar dari Anda. Allah menyembuhkan seseorang, itu ada perantara. Kita itu hanya manusia biasa. Ya, jangan menunggu, saya menunggu karomah, mukjizat atau apa. Ingat, saya itu manusia biasa juga ya. Saya harus berikhtiar, ikhtiar doa. Tidak hanya mengandalkan keajaiban. Kalau sudah kita ikhtiar doa masih saja begitu pasrah, sudah pasrah, tunggu keajaiban, kan gitu. Belum berusaha, belum berdoa, sudah nunggu mukjizat, nunggu keajaiban. Kita manusia biasa, kawan. Jadi jangan sepelekan meditasi relaksasi. Itu. Kalau Anda nggak bisa meditasi relaksasi, ikuti dulu video saya yang ada meditasi relaksasi itu, ya. Karena selama Anda belum bisa merilekskan pikiran Anda, mengistirahatkan otak Anda, susah, ya. Karena kecemasan, ketakutan Anda itu hasil dari sebuah pemikiran Anda yang dulu, gitu. Itu ya. Nah, jadi Anda jangan mengandalkan keajaiban. Jangan mengandalkan obat saja. Pikiran Anda ini perannya sangat besar sekali. Ya. Semangat Anda, tekad Anda, pengaruhnya, perannya sangat besar sekali. Minum dulu saya. Ini apa tahu? Ini adalah saya masih minum kayu secang. Karena kayu secang ini kalau di daerah Yogyakarta atau mana, Sleman atau mana, ini dijadikan minuman yaitu wedang secang. Gitu. Saya masih minum, kadang gitu. Fungsinya apa, Pak? Rebusan kayu secang untuk pencernaan. Nggak saya kasih gula, rasanya juga nggak pahit. Rasanya seperti air biasa muncrat. Nggak ada gulanya, tapi nggak pahit. Nah, itu ya, semangat. Salam sehat Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.